Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Wah, belum kompak. Saya cek lagi. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, Pak Dani cek dulu kehadiran kalian hari ini ya. Kelihatannya banyak yang tidak hadir. Nah, ada yang batuk kan? Berarti banyak yang sakit ini ya. Ayo, tetap jaga kesehatan. Apalagi ini kan cuacanya sedang ekstrim ya. Siapa itu yang batuk? Batuknya berdahak lagi. Oke, Pak Dani absen dulu. Ahmad Raifano, Ajik Zulia, Al Rizky Danendra. Kenapa? Sakit? Aldo Rakanirama, Alif Budi Setiawan, Auzan Angga, Bima Armadani, Rian Fadila, Revando Fatriano, Revan Alga Jakarta, Sabrina Harisma, Sati Arya, Tarisa Sera, Uwe Putri, Vicky Alvino, Yusuf Mailano, Zifara Kansa. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya yang tidak hadir hari ini ya. Oke, nah baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar nanti pembelajaran hari ini lancar, ilmu yang Pak Dani sampaikan bisa terserap semuanya ke kalian. Oke, ketua kelasnya mana ketua kelasnya? Pimpin doa Mas. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari berdoa bersama-sama. Berdoa baik. Oke, terima kasih Mas Dimas. Baik, materi sebelumnya masih ingat kita sudah belajar tentang apa? Apa? Buat data. Apalagi? Ya, materi sebelumnya kan kita sudah membahas tentang analisis data ya. Kita menggunakan aplikasi apa kemarin? Microsoft Excel ya. Microsoft Excel ini adalah aplikasi spreadsheet yang bisa digunakan untuk menganalisis data ya. Oke, jadi hari ini kita masih sama, kita akan lebih lanjut lagi yaitu pengolahan data ya. Dengan apa di sini? Nah, kita akan terapkan dengan pendekatan berpikir komputasional. Nah, di kelas 7 di bab awal kalian belajar tentang berpikir komputasional. Ada yang masih ingat kira-kira apa berpikir komputasional? Intinya aja paling simpel. Kalau kita bilang berpikir komputasional itu gimana? Apakah berpikir rumit? Apakah berpikir kayak komputer? Apakah kita seperti komputer? Nah, kata kunci itu sebenarnya seperti komputer. Bagaimana sebuah komputer itu bisa berpikir? Apakah komputer bisa berpikir? Nah, kita anggapnya karena komputer ini adalah alat yang cerdas, maka dianggapnya komputer itu juga berpikir gitu kan. Bagaimana cara komputer berpikir? Si CPU itu bagaimana cara dia berpikir? Nah, kita sebut namanya apa tadi? Berpikir komputasional tadi. Caranya gimana? Yaitu dengan sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya. Jadi komputer kalau mau menyelesaikan masalah yang kalian berikan gitu kan, maka dia menyelesaikannya dengan apa tadi? Dengan cara sistematis gitu kan. Ada sistematis, tidak seperti kalian ketika ada masalah random jawabnya gitu kan. Tidak seperti itu. Makanya agar masalah tadi terselesaikan dengan efektif dan efisien, maka perlu namanya berpikir komputasional. Tidak hanya komputer, kita juga kalau kita ingin menyelesaikan masalah dengan efisien dan efektif, kita harus menerapkan sistem berpikir komputasional. Ada yang masih ingat apa saja tahapan-tahapan pada berpikir komputasional? Ayo. Ada berapa? Tanya dulu Pak Dani, tanya dulu. Ada berapa masih ingat? Iya. Nah, terus kalian memecahkan masalahnya gimana sekarang? Asalan gitu. Apa aja? Saya masih ingat?
Pertama apa? Dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Ada apa tuh? Dekomposisi itu apa artinya apa? Apa dekomposisi? Kita pecah masalahnya jadi masalah yang jadi lebih kecil. Ingat, masalah besar dipecah-pecah jadi masalah kecil. Bukan kalian tambahin masalah. Udah punya masalah ditambah lagi masalah, bukan seperti itu. Tapi apa? Masalah yang kamu miliki dipecah-pecah. Ya. Tujuannya apa? Biar kalian mudah tuh menganalisisnya nanti. Ya. Hati-hati bedakan. Nah, ini tadi yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua apa? Pengenalan. Apa pengenalan apa? Pengenalan pola. Betul. Dari berapa hari ini yang berangkat? 27 hari, masih lupa semua. Pengenalan pola atau pattern. Pasti ketika kalian mau menyelesaikan masalah perlu yang namanya pengenalan pola. Kalau kalian belum kenal polanya ya maka akan sulit. Nah, maka pentingnya pengenalan pola seperti halnya komputer. Bagaimana komputer? Pernah nggak berpikir? Ada yang di sini main chess, catur. Nah, yang di komputer, ya kan? Ada yang pernah mengalahkan yang expert? Paling biasanya yang apa? Master gitu kan? Yang elite gitu kan? Nah, kenapa bisa kok kamu nggak bisa ngalahin? Ya, setiap kamu langkah dia langkahnya benar. Ya, berarti karena komputer tadi mengenali pola yang sudah terhitung. Ya, setiap kalian gerak itu jadi pola baru. Nah, itu ya. Nah, jadi harus apa tadi? Pengenalan pola, gitu kan? Sama aja ketika kalian suruh pelajaran matematika, mudah apa susah matematika? Susah. Kok susah? Nah, berarti kalau susah karena kalian tidak memahami pengenalan pola. Padahal kalau kalian memahami pengenalan polanya tadi, mudah akan mengerjakan matematika, gitu ya. Yang kedua tadi pengenalan pola. Ya apa? Betul, abstraksi bukan abstrak. Apa? Abstraksi. Apa itu abstraksi? Ada yang masih ingat? Apa itu abstraksi? Abstraksi itu artinya kalian memilah dan memilih apa tadi? Mana yang penting, mana yang tidak penting. Gitu ya. Jadi maka ketika kalian menyelesaikan suatu masalah, fokus pada hal-hal yang penting saja. Nggak perlu terdistrak hal-hal yang tidak penting. Gitu ya. Misal nih, kamu mau nambal ban, memperbaiki karena banyak apa tadi bocor. Apa kalau di sini sila kebanan gitu ya. Fokusnya berarti apa? Di ban kalian kan? Bukan di mesinnya, tapi di mana? Di bannya lah. Kamu cuman bannya bocor, kamu dibawa ke bengkel. Akhirnya di sana servis dan lain-lain, ganti oli. Padahal baru kemarin kamu servis, ganti oli, ganti remnya kan, kampas remnya. Enggak gitu kan? Fokusnya di mana? Hal yang penting tadi bannya. Apakah bannya bisa ditambal? Ya kan? Apakah tadi ban motormu itu, contohnya ya, kalau ini menggunakan motornya itu motor apa menggunakan ban glass apa tidak? Kan fokusnya di situ kan? Ya kan? Apakah bannya bisa ditambal atau harus ganti yang baru? Nah, itu adalah abstraksi, gitu kan? Yang terakhir apa? Yang terakhir apa? Tadi yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu algoritma. Nah, baru kalau sudah tadi kamu melakukan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi. Nah, itu adalah membuat algoritma. Algoritma seperti apa? Langkah-langkahnya tadi. Ini kalau mau nambal ban itu yang benar gimana?
gitu kan. Kalau bantu plus itu gimana? Nah, berarti sudah ada algoritmanya, harus tepat gitu ya. Nah, itu adalah tahapan-tahapan dalam berpikir komputasional ya, atau cara berpikir seperti komputer ya. Bukan berarti kalian kayak jadi komputer, enggak gitu kan. Kita hanya memakai metodenya si komputer itu sendiri gitu ya. Oke, coba deh kita ice breaking dulu deh. Oke, semuanya berdiri biar gak apa namanya tegang. Kita stretching dulu. Ayo semuanya berdiri dulu, Mas Bima berdiri dulu. Oke, coba nah ngulet dulu betul. Kita ngulet dulu, silakan kalian bisa ke atas tangannya dulet. Gerakan kalian ya biar nggak kaku. Barangkali yang semalam ini kemarin ada yang main Mobile Legend atau FF sampai malam? Ayo jujur, ada? Apa? Itu. Yuk, silakan dilepasin dulu. Gerakan dulu badan kalian, bebas geraknya kalian. Mau gimana bebas. Yang penting badan kalian tidak tegang kendur semuanya. Ya digoyangkan. Boleh ke depan. Semuanya biar kendur. Nah, apalagi ini kita nanti akan duduk di depan komputer ya. Silakan lehernya dilemeskan dulu semuanya ya. Oke, sudah cukup? Oke, silakan duduk kembali. Sudah ya? Oke. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang pengolahan data dengan pendekatan berpikir komputasional. Nah, ini adalah salah satu elemen atau topik pembelajaran pada apa? Coding dan kecerdasan artifisial. Kemarin sudah Pak Dani sampaikan ya, di semester ini nanti kita akan sinkronkan dengan coding dan kecerdasan artifisial. Nah, apa saja sih tujuan untuk pembelajaran hari ini? Nah, pertama nanti kalian itu mampu menerapkan konsep komponen berpikir komputasional dalam konteks coding dan kecerdasan artifisial. Nah, tadi kan sudah kita ingatkan ada 4 tahapan dalam berpikir komputasional ya. Kemudian yang kedua, kalian mampu menerapkan pendekatan dekomposisi, kemudian pengenalan pola dan abstraksi dalam pengelolaan data. Jadi pada hari ini kita gunakan 3 tahapan dulu ya. Apa saja? Dekomposisi, pengenalan pola dan abstraksi. Gitu ya. Oke, kita simak dulu di sini. Nah, kemarin sebenarnya kita sudah bahas tentang apa itu data, apa itu analisis data ya. Nah, pengolahan data dan penyusunan instruksi. Nah, kalau tadi kita sudah singgung sedikit bahwa berpikir komputasional adalah cara apa di sini? Cara berpikir. Ingat ya, cara berpikir bukan berarti kalian jadi kayak komputer, enggak. Itu cara berpikir untuk apa? Memecahkan suatu masalah dengan pendekatan logis dan sistematis. Ya, kalian ini kan manusia, diharapkan itu tugasnya adalah menyelesaikan masalah, bukan membuat masalah, gitu ya. Apalagi kalian sudah mulai beranjak ke dewasa, berarti harapannya bisa memecahkan masalah. Nah, dalam memecahkan masalah, harapannya menggunakan apa tadi? Konsep berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional dapat mengasah kecakapan dekomposisi. Tadi apa dekomposisi? Mecah masalah menjadi lebih kecil gitu kan. Kemudian apa? Abstraksi. Menarik hal-hal yang penting, memilah hal-hal yang penting dan yang tidak penting. Kemudian apa? Pengenalan pola dan algoritma sehingga bisa membantu seseorang dalam memecahkan masalah secara, ingat di sini tujuannya untuk apa? Memecahkan masalah secara efisien dan efektif serta optimal, gitu ya. Jadi tujuan berpikir komputasional tadi biar efektif dan efisien. Apalagi nanti kalian sudah di dunia kerja. Di dunia kerja itu dituntutnya apa? Efektif, efisien dan optimal, gitu ya. Next, mengelola data dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan mengelola data dalam kehidupan sehari-hari. Banyak data yang bisa kita kelola dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya apa sih pengertian dari pengelolaan data? Atau pengolahan data apa?
Nah, di sini ada beberapa dari ahlinya apa? Pengolahan data adalah cara menemukan dan mengolah data secara sistematis ya. Misalnya melalui apa? Catatan, wawancara, observasi, penelitian langsung kalian, praktikum ya di lab dan lain-lain untuk meningkatkan pengetahuan peneliti dan menyajikan sebagai temuan. Nah, pernah dengar ilmuwan-ilmuwan, penemu-penemu? Misalnya, penemu lampu siapa deh masih ingat? Lampu bohlam. Thomas Alva Edison. Lah kalau penemu sonhoreng? Siapa? Edison. Bukan itu ya. Itu tidak termasuk ya. Kalau penemu hukum gravitasi, Isaac Newton ya. Penemu teori relativitas, ada yang tahu? Albert Einstein. Black hole, teori black hole itu Albert Einstein ya. Dan banyak lagi penemu-penemu lainnya ya. Jadi mereka bagaimana bisa menemukan itu? Tentunya dia harus menggunakan tahapan tadi. Apa? Yaitu bisa dari observasi. Contohnya Isaac Newton ya. Dia kira-kira bisa tahu hukum gravitasi gimana awalnya? Dia mengamati apa? Ada yang tahu ceritanya? Mengamati apel jatuh. Untungnya dia orang Eropa ya. Coba kalau orang Indonesia bisa kejatuhan apa? Kan nggak ada apel kan di sini? Durian, kelapa, nangka. Itu kalau dia orang Indonesia bukan lagi yang muncul teori gravitasi ya, dia udah almarhum jadinya ya. Karena buahnya gede-gede ya. Nah, atau hal di sini apa? Selain tadi pengolahan data itu bisa disebut dengan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan masukan berupa data. Nah, ingat, data dan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk tujuan sesuai rencana. Jadi harus ada tujuan ya. Oke, nah hampir mirip seperti definisi dari analisis data kan kemarin kan. Dia masih ingat nggak? Analisis data itu apa? Pengertian dari analisis data? Lupa semua. Apa? Pengolahan data, ya kan? Yang bertujuan untuk apa nanti pada akhirnya? Sebagai apa? Ya, sebagai apa tadi? Rujukan untuk menarik kesimpulan. Apapun nanti menjadi suatu kebijakan, gitu ya. Oke, next. Nah, dia masih ingat jenis-jenis data ini yang disajikan 2. Kemarin ada 3, sekarang pada ini tampilkan 2. Pertama berdasarkan sifat. Dia masih ingat apa saja berdasarkan sifat? Data kuantitatif, data kualitatif. Ada yang tahu bedanya apa? Bedanya data kuantitatif sama kualitatif? Apa? Angka, angka itu kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif angka, betul? Apa? Nyebutnya apa berarti? Contohnya aja. Kalau kualitatif? Ya. Bisa berupa? Iya, berarti berupa deskripsi. Bisa deskripsi, bisa simbol dan lain ya. Yang tidak bisa terhitung ataupun hasil dari pengukuran. Kalau kuantitatif itu biasanya dari hasil pengukuran yang sifatnya bisa dalam konteks numerik atau angka. Sedangkan kalau data kualitatif tidak, dia biasa bentuknya deskripsi. Misal ciri-ciri tubuh kalian masing-masing, rambut masing-masing anak, datanya kan beda-beda kan. Ada yang rambutnya ikal, rambutnya panjang, rambutnya pendek gitu kan. Nah, itu berarti masuknya apa? Kualitatif. Tapi kalau tinggi badan, kuantitatif, betul ya. Oke, berdasarkan sumber ada data primer, ada data apa bedanya? Apa bedanya primer sama sekunder? Sumbernya apa?
Kalau primer berarti langsung tuh didapatkan oleh si peneliti. Bisa dari apa tadi? Wawancara. Kan langsung kan? Bisa langsung dari eksperimen, hasil eksperimen. Bisa dari observasi. Nah, itu namanya data primer. Tapi kalau sekunder berarti dapatnya dari mana? Dari orang lain atau pihak lainnya, bukan kita langsung yang mengamati. Ya, misal kalian dapat data dari jurnal, artikel, ya. Kemudian bisa dari apa? Arsip negara misal atau arsip daerah, gitu ya. Nah, itu data sekunder. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Next. Nah, ini ada beberapa aktivitas nanti yang bisa kalian lakukan, tapi disimak dulu. Aktivitas penyelesaian pengolahan data dengan menerapkan berpikir komputasional. Dipahami dulu biar nanti ketika kalian ada tugas dari Pak Dani sudah siap. Pertama adalah dekomposisi. Apa tadi dekomposisi? Yaitu proses pemecahan masalah besar menjadi sub masalah yang lebih kecil sehingga data lebih mudah dikelola. Nah, kegiatan yang kita lakukan adalah mengidentifikasi data yang diperlukan dan sumber data, ya. Oke. Misal nih aktivitasnya. Contoh nih, kamu nanti diminta untuk mencari data kondisi tubuh kalian. Kalian itu masuk kategori normal, ideal, atau obesitas, atau bahkan kalian kurang berat badan. Kalau kurang berat badan istilah kurus gitu kan. Nah, apa saja perlunya kita? Pertama, identifikasi data yang diperlukan. Contohnya apa saja kira-kira? Misal tanggal lahir untuk mengetes mengacu pada usia kalian. Terus apa lagi? Kalau tadi kita mau ngecek kondisi tubuh berarti perlu apa? Data tinggi badan. Data apa lagi? Berat badan, ya. Kemudian hobi, kegiatan lainnya. Nah, itu adalah memecahkan masalah-masalah kecil, ya. Kedua, sumber data yang dapat kita gunakan adalah bisa. Kemarin Pak Dani kan sudah di awal pembelajaran membuat profiling kan. Nah, sudah dikumpulkan. Nah, nanti akan kita gunakan data tersebut untuk melakukan analisis tadi atau pengolahan data tersebut. Nah, ini linknya ya. Silakan bisa dicatat dulu linknya. Atau bisa diketikkan dulu di Google Chrome-nya kalian, dibuka dulu Google Chrome-nya. Coba. Ketik bit.ly/45 TU Y besar 0A. Ya, semuanya di Google Chrome-nya. Selanjutnya tadi kan sudah dekomposisi. Selanjutnya apa? Pengenalan pola. Mengidentifikasi pola bertujuan untuk menemukan tren data yang dapat memberikan informasi berharga dengan cara mengelompokkan data, pembersihan data, dan klasifikasi. Ingat, kemarin kan sudah saya singgung. Ayo perhatikan dahulu. Pembersihan data itu bukan artinya kamu menghapus data tersebut, tapi ada banyak catatan dalam pembersihan data, ya. Ini teknik pembersihan data ada apa saja? Standarisasi, ya. Misal di data kalian nanti tanggal lahirnya itu apa? Diperhatikan dulu. Nah, ada yang menggunakan month, date, years. Artinya apa? Menggunakan metode apa? Bulan, tanggal, baru tahun. Padahal kalau di Indonesia pakainya apa? Tanggal, bulan, tahun. Nah, kita samakan dulu. Misal nih ada tertulisnya kayak gini. Tertulisnya misalnya 6/31 6 garis miring 31 garis miring 6 garis miring 30 garis miring 2010. Nah, itu berarti menggunakan yang apa? MMDD YYY atau yang DD MMYYY.
Ya, karena kan kelihatan, nggak mungkin dong kalau bulannya sampai 30. Berarti kemungkinan dia menggunakan format apa tadi? Bulan, tanggal, baru tahun. Nah, itu harus disamakan dahulu formatnya, ya. Oke, kemudian kedua mengatasi outlier. Outlier itu apa? Yaitu titik data yang menyimpang secara signifikan dari yang lain dalam kumpulan data yang disebabkan oleh kesalahan, kejadian langka atau anomali yang sebenarnya. Nilai-nilai ekstrim ini dapat mendistorsi analisis dan akurasi model dengan memiringkan rata-rata atau tren, gitu ya. Oke, kemudian deduplikasi apa? Nah, barangkali data kalian ada yang ganda. Misal kemarin saat kalian ngumpulin Google Form, ada yang ngirim 2 kali, ya, karena ada kesalahan di pertama. Maka nanti datanya kalian pasti jadi apa? Double kan? Nah, maka kita harus lakukan perampingan, ya. Jangan dua-duanya diambil, pilih salah satu saja. Tuh, next. Mengatasi missing value, ya. Misal di situ ada apa di situ? Ketika titik data tidak ada karena pengumpulan data yang tidak lengkap. Ya dikira-kira aja. Oh, kelihatannya anaknya ideal, berarti beratnya sekian, gitu ya. Nah, jadi kesenjangan ini dapat mendistorsi analisis kalau kosong. Tadi kalau dia datanya kosong bisa mengganggu data analisis kalian. Yang kelima yaitu validasi. Tinjauan di akhir proses pembersihan data sangat penting dalam memverifikasi bahwa data sudah bersih. Dicek kembali itu, ya. Oke, apakah sudah akurat atau belum, ya. Oke. Jadi ada 4 tadi teknik pembersihan data apa saja? Standarisasi, mengatasi outlier, deduplikasi, mengatasi missing value, dan validasi. Nah, kegiatannya apa saja? Contoh nih pembersihan validasi data, yaitu apa? Meriksa kelengkapan data dengan mengidentifikasi data yang hilang. Ya, kemudian selanjutnya kita harus melakukan deteksi dan penanganan outlier dengan cara mengidentifikasi nilai yang tidak masuk akal. Misalnya apa? Nah, pemeriksaan kesalahan pencatatan tadi ya, standarisasinya kebalik. Kemudian tanggal lahirnya tadi terbalik, gitu ya. Kemudian tahap terakhir adalah menyamakan satuan pengukuran. Nah, tinggi badan misalnya kalian pakai yang feet, pakai kaki atau pakai inci. Padahal kalau di Indonesia pakainya apa? Sentimeter. Tapi standarnya menggunakan meter. Kita harus ubah dulu semuanya jadi meter. Gitu ya. Kemudian menyeragamkan format berat badan. Misalnya kalian ada yang nulis pakai gram, ada yang pakai ounce, terus ada yang pakai kilogram. Kita gunakan apa? Kilogram. Aktivitas ketiga, kelompokkan data berdasarkan tinggi badan rata. Kemudian membuat variabel turunan yang akan memperkaya analisis. Misal umur, kemudian IMT atau indeks massa tubuh. Kemudian predikat IMT masing-masing anak. Dan terakhir apa tadi? Abstraksi, yaitu menyederhanakan informasi yang berfokus pada apa tadi? Pada data penting, mengabaikan data-data yang tidak relevan. Kira-kira kalau kamu tadi mau mengukur di situ ada data yang tidak relevan enggak? Enggak perlu kan? Nah, itu kita hilangkan aja, enggak perlu kita pakai. Itu ya. Oke. Apa saja langkahnya? Tahap abstraksi dapat melakukan perhitungan statistik dasar seperti rata-rata tinggi badan, rata-rata berat badan, rata-rata IMT. Apa itu IMT tadi? Indeks massa tubuh. Presentasi masing-masing kategori IMT. Langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi IMT serta korelasi antara IMT dengan mungkin hobi, kebiasaan dan keterampilan. Oke. Nah, kita lanjutkan. Kita coba tadi sudah datanya buat kelompok 2 anak, biar enak, biar cepat. Berarti per kanan kiri ya. Jadi biar bisa langsung diskusi. Cukup 1 komputer saja untuk menganalisis datanya, biar mudah. Nanti kalian bisa kerjasama. Yuk, nanti setelah ini presentasi. Pilih salah satu komputernya. Ini bergabung di tengah-tengah. Udah.
Yuk langsung fokus di satu komputer, datanya pakai satu saja. Nah, jangan data ketik, sebelumnya kalian download dulu. Oke, silakan datanya diapakan dulu tadi. Di-download. Caranya gimana? Di-download, buka filenya, klik bagian file, ya di-download, klik bagian file. Di-download semuanya, klik file. Terus apa? Download, pilih yang Microsoft Excel. Nah, ini ya. Sudah? Bagi itu apa? Garis miring. Dibagi siapa? Tinggi badan berarti mana? Ini kan? Tapi tinggi badannya dikuadratin. Berarti shift angka 6. Maka jadi ada topi. Topi itu artinya apa? Pangkat 2. Sudah? Enter. Nah. Sudah? Oke. Nah, sebelah kanannya dikasih lagi, klik kanan. Apa? Insert lagi. Sekarang adalah kondisinya. Berarti kondisi tubuhnya apa? Nah, atau tipenya, tipe tubuhnya. Atau ditulis keterangan aja nih, keterangan. Oke. Berarti kalau IMT-nya 18 itu masuk yang mana? Coba lihat tabel IMT di sini. Usia 14. Kalau laki-laki nilainya berapa? Dicatat dulu di buku nih, biar nanti mudah. Usia 14 tahun. Kalau laki-laki IMT-nya rentang berapa? 15,5 sampai 21,8. Kalau perempuan 15,4 sampai berapa? 22,7. Dah, sudah dicatat di buku? Balik lagi ke data umum, kita cek dulu. Misal nih Cinta EMT-nya 18. Apakah di rentang tadi? Cinta di rentang mana? Ini kan 18 kan di antara 15 sampai 22 kan? Berarti dia ya, jadi tulisnya di sini berarti ideal atau normal. Selanjutnya siapa nih? Diandra laki-laki apa perempuan? Oke, cek 19 kira-kira ideal tidak? Tulis ideal. Dan seterusnya. Ya. Oke. Tapi ini diperbaiki dulu tadi ya. Lengkapi ini 1,58. Apa? IMT-nya gimana? Rumusnya udah dibuat ininya belum? Maka belum. Belum. Klik kanan. Loh. Nah, makanya dia dengerin insert. Nah, itu diganti IMT. Di bagian kolom diklik IMT. Oh, tulis bagian bawahnya klik. Nah, sama dengan itu sama dengan klik berat badan bagian kan kayak ini nih. Ini kan berat badan toh. Dibagi itu pakai per. Garis miring per itu pakai garis miring. Dibagi garis miring itu garis miring mana garis miring? Garis miring. Nah, garis miring dibagi siapa? Tinggi badan. Tinggi badan mana bagian tinggi badan diklik. Jangan itunya bawahnya dong nilainya. Nah, dia kan dari situ. Pangkat itu shift sama angka 6. Pencet shift mana shift dan angka 6. Topi, pangkat itu topi. Dan coba topi 2 enter. Nah, semua. Ya, sekarang tambah lagi di sini. Klik kanan insert. Nah, kasih keterangan tulis. Klik dulu insertnya belum kamu klik. Insert. Ini di atas ya. Ini loh, insert. Ya, tulis keterangan. Tiga itu keterangan. Jadi kalau kurang dari itu masuknya apa?
Kan tadi anggap aja ini tulisannya apa? Keterangannya apa? BB ideal. BB ideal. Oke, kalau tadi contohnya di bawah itu, ada nggak yang di bawah contohnya? Ini siapa ini? Uhri. Uhri berapa? 15,6. Kategorinya apa? Uhri. Berarti dia kan perempuan ya? Itu siapa yang nyanyi musik? Ya, contoh tadi Uhri 15, berapa? Masuk kategorinya apa? Masih normal ideal ya? Udah silakan dicek. Nanti kalau di bawahnya tidak di rentang itu tulisnya apa? BB kurang. Tulis saja BB kurang. Keterangannya apa saja tadi? BB ideal, BB kurang, BB berlebihan atau overweight atau apa namanya? Obesitas. Ini jamnya Pak Budi ya? Gimana? Gimana? Nah itu kan gitu Pak. Jangan dibagi dong. Tadi gitu Pak value. Ininya kan suruh diedit tadi. Jangan ke ininya. Nah, ini jadinya apa? 54.000 kan berarti 54. Jadi itu dulu 55. Iya Pak. 38. Iya Pak. Ya, ini pakai titik apa koma tuh? Nah, kan kamu bener pakai koma tuh, berarti koma. Ini juga pakai ganti koma. Ganti 1,5 keterangan. Ya, caranya gimana? Ini gini loh. Ini bagi plus slice. Tinggi badan pangkat 2. Nah, pangkat 2 pencetnya shift sama ini nih, shift sama ini, shift sama angka 6. Pangkat 2. Hah? Ini di sini kan ada nih. Ideal itu kalau laki-laki 15,5 sampai 21,8, perempuan 15,4 sampai 22,7. Ya kan? Nah ini ada siapa nih? Arif mana Arif? Yang satu di bawah. Kalau di atas namanya BB berlebihan. Kalau di bawah itu ganti aja nih, data berlebih. Kamu tinggal copy paste sebenarnya yang data ini. Tulis dulu data berlebih. BB berlebih. Enggak usah tulis seperti BB berlebih.
Masing-masing berlebih. Kita dulu. Kopi CTRL. Pak Bima ganggu tarik maksudnya apa? Bima? Pak, kamu suruh bantu temanmu sekelompokmu kok malah ganggu temanmu yang di belakang Bima. Ini bisa. Average. Kurung buku. Nah. Apa lagi? Hah? Sini rata-rata. Ketik rata-rata. Hah? Enggak dijumlahin. Oh iya, ada berapa orang yang BP ideal, ada berapa orang, berlebih berapa, yang kurang berapa, ada enggak? Iya. Ya. Ya, salah satu sudah selesai semuanya ya. Oke, salah satu tim untuk mempresentasikan di depan. Nanti dikasih kesimpulan. Ada yang sudah? Kelompok ini sudah? Atau siapa mau kelompok mana yang mau maju presentasi satu aja? Dia menjelaskan tadi nyari apa? Hah? Ya nggak apa-apa kasih tim yuk. Bisa simpan filenya di sini dulu. Yuk suaranya dikeraskan kembali. Gimana tadi langkah-langkahnya apa dulu yang kamu lakukan? Nah, tadi ngapain dulu kalian? Ada pembersihan datanya tadi? Oke, apa aja yang kamu lakukan pembersihan datanya? Apa yang kamu lakukan tadi? Lakukan, ada yang dihapus enggak? Nah, berarti melakukan, kenapa dihapus? Ada data yang kurang, berarti karena ada missing value. Oke, terus apa lagi yang kamu lakukan? Sebelum membuat IMT dulu tadi apa? Tadi menyamakan satuan. Tadi contohnya tinggi badannya jadi apa? Iya, itu jadi apa? Meter. Tadi kan ada yang sentimeter dan berubah jadi meter semua. Berat badannya? Samakan satuannya. Jadi apa tadi? Kilogram, gitu ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Oke, kita mendapatkan satu hal-hal yang mengklasifikasi, tambah lagi IMT. IMT itu apa? Indeks massa tubuh. Apa rumusnya tadi masih ingat? Sama dengan berat badan dibagi tinggi badan kuadrat ya. Oke, ketemunya gimana? Coba munculkan semuanya. Oke, hasilnya 14, 19. Oke. Ya, terus setelah itu apa? Setelah ngitung IMT, apa? Memberikan keterangan atau kategori. Oke, siapa aja nih? Ada yang berat badannya berlebih? Siapa? Siapa saja yang berlebih? Ayo Rifki, mana Rifki? Berangkat dah Rifki. Kau berlebih? Masa gini berlebih? Bener gak datamu? Terus apa lagi? Lah itu Pradip 17 berlebih. Terus apa lagi? Kanaya. Kanaya mana Kanaya? Nah, ini berapa? 30, berarti kategorinya berlebih. Apa lagi? Siapa lagi yang berlebih?
Nah itu, karena ya kok ada yang double, berarti kamu kurang tadi apa? Diduplikasi, ada yang double itu tadi. Terus ada lagi siapa? Ya, oke. Selanjutnya dari data kamu, ada berapa rata-rata dari tinggi badannya? Tangkir saya ke bawah, ke bawah. Oke. Berapa tinggi badan rata-ratanya? 1,6 atau 160. Kira-kira masuk kategori di atas rata-rata enggak? Coba cek tabel tinggi rata-rata usianya. Klik. Usia kalian berapa? 14 tahun, sekitar 147 cm ya, atau 1,47. Berarti kalian gimana masuk kategorinya? Rata-rata kalian berarti apa? Di atas rata-rata. Berarti kalian hampir sekelas ini di atas rata-rata. Oke, balik lagi ke data umum. Kemudian rata-rata indeks IMT-nya berapa? Masih bawah lagi. Rata-rata indeks IMT-nya 19,566. Termasuk ideal apa tidak? Ideal. Berarti rata-rata kalian ideal. Terus ada berapakah yang ideal? Ketemu berapa kamu? Ideal 22 anak, yang berlebih 8 anak. Oke, berarti itu kesimpulannya apa? Berarti kelas ini cukup ideal ya badannya. Mungkin yang belum ideal, harapannya yang berlebih sudah mulai ke pola diet ya. Kurangi makanan-makanan junk food gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu untuk temannya? Ada, oke silakan ditutup dulu Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Mas siapa tadi? Arif dan Mas Vicky. Oke, silakan kembali dulu. Ya, oke. Jadi sudah mencoba semuanya, sudah di save, klik jangan lupa filenya di save. Ya, oke. Jadi itulah kita sudah belajar bagaimana pengolahan data, berpendekatan apa tadi? Berpikir komputasional. Ada berapa tahapan tadi komputasionalnya? Berpikir komputasional 4. Apa saja yang pertama? Dekomposisi. Kamu tadi membuat data itu kan banyak, ya kan? Kemudian apa lagi? Pengolahan pola, gitu ya. Tadi dalam pengenalan pola itu ada tahapan pembersihan data, ada standarisasi, mengatasi outlier, mengatasi missing value, validasi dan lainnya. Ya, selanjutnya apa? Abstraksi. Tadi ya, menghitung apa tadi abstraksinya? Oh, kamu mau menghitung itu berarti menghitung IMT-nya tadi. Nah, terus di situ kamu cari rata-ratanya. Berapa rata-rata tinggi badan kelas kalian tadi? Sekitar 1,6, ya kan? Padahal rata-rata normalnya itu 1,47. Berarti kelas ini kategorinya apa? Di atas rata-rata nasional tadi. Baik ya, berarti ya cukup baik ya. Kemudian tadi didapatkan ada 22 anak ideal, terus 8 anak berat badannya berlebihan ya. Nah, kalau kita lihat presentasinya tentunya yang ideal lebih banyak ya. Hampir berapa di situ? Hampir 70% ya. Oke, yang masih BB-nya berlebihan berarti harus diet nih, atau kurangi jajanan-jajanan, gorengan, Indomie dikurangi ya. Oke, untuk apa? Demi untuk kesehatan kalian sendiri ya. Oke, nah itu adalah tahapan berpikir komputasional yang kita lakukan hari ini. Nah, pertemuan selanjutnya nanti kita akan membuat algoritma, membuat kalkulator IMT menggunakan PictoBlox. Jadi kita akan belajar algoritmanya pada pertemuan selanjutnya. Sampai sini ada yang ditanyakan dahulu? Oke, nah kita refleksikan dulu kira-kira hari ini kita sudah belajar apa saja. Ada yang mau berkenan menjawab, memberikan refleksi? Ayo, refleksi hari ini. Ayo Mbak, apa coba?
Oke, jadi hari ini kita sudah belajar berpikir komputasional. Untuk apa tadi? Pengolahan data. Oke, itu saja ya untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Nanti silakan bisa untuk istirahat dulu. Nanti dilanjutkan pelajarannya Pak Budi. Oke, jangan lupa silakan semua komputer di shutdown dulu, tadi disimpan dulu, di save. Sudah? Nah, ya, di save aja, klik save terus di close. Ya, klik save terus di close. Di shutdown komputernya. Oke? Sudah semuanya? Tadi sudah di save. Tinggal close aja. Oh, kalau tidak ada instruksi untuk itu, save lagi oke. Oh, save. Oke, ya. Oke, saat meninggalkan, kan belum pada ditutup. Saat meninggalkan lab komputer tidak ada sampah yang ditinggalkan. Dipastikan tidak ada sampah. Oke? Sudah siap semuanya? Ya, oke. Pak Dani akhiri dulu pembelajaran hari ini. Ya, intinya silakan ketika kalian punya masalah tadi ya penyelesaiannya kita gunakan konsep berpikir komputasional, gitu ya. Oke, biar apa tadi penyelesaian masalahnya secara efektif, efisien dan optimal. Oke, itu dulu dari Pak Dani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi salam. Oke, selamat pagi. Terima kasih.